Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang masih ada di luar, di lobi, silakan masuk. Mari kita hormati Tuhan dalam ibadah kita. Karena kita akan segera mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami datang membawa setiap ucapan syukur kami pagi hari ini. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Terima kasih. Kau Yesus yang baik. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu ada atas kami sampai detik ini. Untuk itu kami datang memuji, menyembah-Mu. Menikah ucapan syukur kami. Mari umat Tuhan sama-sama kita naikkan pujian. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau baik. Haleluya. Mari katakan dengan segenap hati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, amin. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan
padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Jemaat Tuhan saja katakan, ku mau memuji-Mu. Bila kami umat-Mu pagi ini Bapa, kami datang di altar-Mu Tuhan, menyembah-Mu, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Sekali lagi umat Tuhan dengan segenap hati. Yes. Seumur hidup kami hanya memuji, menyembah-Mu. Amin. Terima semua. Mari bersama-sama dan saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sekali lagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji. Mari umat Tuhan sembah Tuhan, naikkan pujian mazmur-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Kau yang layak, Kau yang kami puji Tuhan. Bagi-Mu segala kemuliaan. Haleluya. Haleluya Yesusku. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Kau besar dan layak, layak disembah. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Then see my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sing my soul.
then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Yes, how great thou art. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sing my song, then sing my soul, my Savior God. Hallelujah. How great thou art. How great. Lebih sungguh lagi. Nyatakan di hadapan Tuhan. Dan sing my soul. And sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Hallelujah. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God, to thee. Yes. How great. Saya persilakan anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. How great thou art. 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 Di minggu pertama kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Biar Tuhan akan menolong memberkati mereka, mengenal Tuhan lebih dahsyat lagi. Guru-guru yang dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa angkat tangan saudara, hamba anggota bisa maju ke depan. Mari kita akan berdoa buat setiap anak-anak, kita menumpangkan tangan, anak-anak diberkati, dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bangga punya anak-anak sekolah minggu yang mencintai Tuhan, hidup di dalam Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun di atasnya dalam nama Tuhan Yesus. Kasih dan setia Tuhan mengalir atas kehidupanmu, sehingga segambar serupa dengan Kristus turun atasmu. Masa depan cerah terjadi atas kehidupanmu, diberkati sepanjang umurmu. Kau akan terus mengasihi Tuhan. Berkat berkelimpahan turun, hikmat marifat mengalir, dan kau dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kesehatan turun bagi mereka. Anugerah Tuhan turun, masa kecil mereka masa yang berbahagia. Mereka mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan perkara-perkara ilahi terjadi. Buat setiap guru-guru sekolah yang melayani mereka, berkat Tuhan juga dicurahkan di atasnya, sehingga mendidik, mengasihi, mengajar anak-anak dalam belas kasihan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, biar Engkau akan terus bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak, sehingga mereka terus menikmati berkat, lawatan, mujizat, bahkan dari mulut bayi-bayi, mulut anak-anak ada perkataan-perkataan nubuatan. Mereka dipakai untuk memiliki penglihatan-penglihatan baru, dan studi mereka, hidup mereka menikmati pertolongan Tuhan. Berkati rumah tangga orang tua mereka, jadi berkat bagi mereka. Kami lepaskan berkat buat anak-anak sekolah minggu hari ini dengan guru-guru yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Oh, how great thou art. Then sing my soul.
God to thee. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul. Then sing my soul. My Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Amin Tuhan. How great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. 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 Mari sama-sama katakan. How great thou art. Haleluya. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia yang bertahta atas pujian umatnya. Dan hari ini di tempat ini ada kuasa Tuhan bekerja. Amin. Terpuji namamu, kami siap bersorak bagi namamu dalam nama Yesus. Mari setiap kita siap memuji Tuhan sama-sama. Katakan amin. Kita tetap tinggal berdiri, kasih pandangannya kiri kanan. Katakan Tuhan kita dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan batu karang yang teduh, kota benteng dan perisaiku. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. 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 Kekal mulia. Haleluya. 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 Dahsyat berkuasa. Mari bersorak. Bersorak. Nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Kau Yesus batu penjuru. Mari sama-sama katakan. Kau Yesus batu penjuru. Amin. Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Amin. Pendamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya. Sorakan. Haleluya. Kekal mulia. Mari katakan haleluya. 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 Dahsyat. Mari kita melompat bagi Tuhan. Bersorak. Bersorak. Nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyur
Yesus kaulah Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Bersorak. Haleluya. Bersorak. Masyurkan. Juru selamat dunia. Oh, Engkau agung dan perkasa Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Sekali lagi, agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tempat perlindungan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. katakan. Yesus Tuhan, Setiap kita yang mau bersorak katakan. bersorak, Amin. nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak. Bersorak, majukan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tempat perlindungan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, katakan. Yesus Tuhan. Woo! Yes, kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab dia Tuhan selamat bagi kita. Dia bangkit mengalahkan maut. Kemenangan menjadi milik kita. Haleluya. Yeah, haleluya. Mari berikan tepuk tangan tarian pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Woo! Mari umat Tuhan bersama-sama nyatakan. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku. Katakan. Ya Tuhan, Allah kekuatan, Kuasa mau dikalahkan. kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenangan. Katakan, angkat jempolmu, katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Oh, dia sungguh baik. Dia Haleluya. baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Katakan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku. Amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Lihat kiri kanannya. Tunjuk, katakan. Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Angkat jempolnya. Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi, katakan. Yesus sungguh baik, Yesus sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Musik, haleluya.
tangan bagi Tuhan. Ya, haleluya. Woo. Haleluya. Woo. Good to you. He's so good to me. Sorry. Jesus. Yes. He's so good to He is so good to you. Yeah. He is so good to you. Hallelujah. He is so good to me. Jesus. He's so good to He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus. He's so good to you. Sekali lagi katakan. He is so good to you. He is so good to me. Jesus. He's so good to you. Jesus. Amen. Jesus. He's so good to you. And sekali lagi katakan. Jesus. He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Luar biasa. Kalau udah menyanyi bahasa Inggris sampai keceplos. Sorry. Amin. Maklum. Oh, haleluya. Berapa banyak bersuka cita pagi hari ini? Sebab Tuhan baik, amin. Kalau kita bisa ada sampai hari ini karena Tuhan baik. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan. Kita ada di sini untuk Tuhan. Tidak perlu memikirkan untuk waktu-waktu kita selanjutnya. Kita percaya bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi setiap kita. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan setiap kami hati seorang hamba yang selalu mau taat tunduk kepadamu. Dan biarlah Tuhan, setiap kami menyadari hal ini. Untuk kami terus Tuhan menghidupi kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami tidak bisa melupakan setiap kebaikan, pengorbanan atas setiap kami. Mari sama-sama katakan dengan segenap hati. Ku tak dapat
lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Terima kasih Kau tulus menerima aku apa adanya. kekuatan kasih, Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Amin. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan sadarkan lagi. Kau bukan. Inilah kami Bapa. Kami datang menghampiri dengan hati kami yang hangat. Mohon perkenanan-Mu atas setiap kami. Amin. Selama ku hidup, haleluya. Ya Tuhan, kami mau persembahkan kepada-Mu. Oh, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Mari kita semua bangkit berdiri. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah. Ya Tuhan, ini kami, sebab Engkau sangat berarti bagi. Yes, amin. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Oh, Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
Yesusku. Oh, oh, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, oh, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sebab setiap kami menyadari kami diciptakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Engkau telah mati berkorban bagi kami, Bapa, menebus kami agar setiap kami berharga di mata. Terima kasih Tuhan. Kami terus mengingat akan kasih. Terima kasih. Haleluya. Oh, oh. Puji namamu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagi. Ingat bilur-Mu Tuhan sembuhkanku, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus. Katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagi. Ingat kasih-Nya, wow, haleluya. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Mu menyembuhkan, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
bagiku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Yang ajaib. Silakan duduk kembali di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat percaya anugerah-Mu ajaib buat kami. Waktu kami akan menikmati roti dan anggur perjamuan, berkat Tuhan turun di atasnya. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, mari silakan maju ke depan. Mari Tuhan, kami minta hadirat-Mu turun bagi setiap kami. Sehingga waktu kami menikmati roti dan anggur perjamuan, kami menikmati kuasa Allah yang turun atas kehidupan kami. Kami mengingat penderitaan Kristus di salib, kasih yang begitu besar dalam hidup kami. Dan kami terus menjadi orang-orang percaya, memberitakan kebenaran, memberitakan kasih setia Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan urapi setiap kami. Bapak kasih Tuhan Yesus, sebelum kau menikmati roti dan anggur perjamuan, siapkan hati saudara. Ada berkat Tuhan yang Tuhan taruh dalam roti dan anggur perjamuan. Waktu kau percaya, kau beriman, berkat itu turun atas kehidupanmu. Dan mari kita ingat bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan cukup bagi setiap kehidupan kita. Apapun keadaanmu hari ini, mari Tuhan kuduskan hidup kami, kuduskan pikiran kami, ampuni segala pelanggaran kami. Sehingga waktu menikmati roti dan anggur perjamuan, kami diberkati. Berkati setiap tangan-tangan hamba-Mu yang akan melayani, berkat Tuhan dicurahkan di sana. Sehingga kami akan menikmati berkat berkelimpahan melalui roti dan anggur perjamuan. Setiap umat-Mu yang siap menikmati berkat Tuhan ini, mereka akan diberkati, dikuatkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat salib-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur perjamuan, bisa mengangkat tangan saudara supaya dapat dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau semua sudah menerima, kalau masih ada satu yang belum menerima, bisa dilayani. Dan setiap saudara yang sudah menerima roti dan anggur perjamuan, silakan berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, roti dan anggur perjamuan dilakukan oleh Gereja Betel Indonesia untuk memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Dan setiap orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka waktu Anda mengangkat roti dan anggur perjamuan, kita mengakui tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ada berkat yang Tuhan taruh di atasnya, yang saya percaya bukan berkat yang biasa, tetapi setiap bulan waktu kita melakukannya, ada anugerah Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Hari ini, setiap saudara yang datang mungkin dengan kesulitan, marah, kecewa, luka, keadaan apapun, mari Tuhan bersihkan hidup saya, bersihkan hati dan pikiran saya, sehingga waktu kami menikmati roti dan anggur perjamuan, setiap kita diberkati. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari kepalamu, tanda kau menghormati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Pak. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan aku berdoa hari ini semoga menikmati roti perjamuan.
Engkau menikmati tubuh yang diberkati. Sehingga dengan tubuh yang diberkati, perjalananmu dibuat berhasil. Apa yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Setiap jalan-jalanmu, jalan penuh keberhasilan. Dan kau akan menikmati perkara-perkara ilahi. Apa yang kau kerjakan, apa yang dipegang oleh tanganmu, diberkati oleh Tuhan. Hari ini makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara lebih tinggi dari kepalamu. Dan engkau menghormati apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena waktu berjalan bersama dengan Tuhan, setiap gerombolan apapun, setiap pergumulan apapun, setiap orang yang menghadang langkahmu, Tuhan akan menopang, menguatkan. Tuhan yang berperang bagi kehidupan. Karena waktu darahnya tercurah, memberikan berkat bagi setiap kita yang percaya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan, sampai ia datang. Dan waktu engkau meminumnya, aku berdoa tubuhmu menikmati kekuatan yang baru. Sel-sel tubuhmu, syarahmu, tulang-tulangmu, dari mulai ujung kepala sampai ujung kakimu akan diberkati oleh tanda dari atau simbol dari darah Kristus ini. Sehingga kau menikmati kekuatan yang baru, kau menikmati kesembuhan, kau menikmati perkara-perkara ilahi. Mujizat turun atasmu, dan mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Buat kebaikan Tuhan. Kristus mati bagi saudara dengan saya untuk kita beritakan tentang kasih setia Tuhan. Untuk kita beritahukan kepada dunia ini bahwa ada keselamatan, ada janji, ada kemenangan. Setiap tantangan, setiap kesulitan kau hadapi, engkau mencari Tuhan, bukan mencari manusia. Engkau mencari pertolongan dari Allah Maha Tinggi, bukan dari manusia yang terbatas. Kau akan dikecewakan. Kau datang pada Tuhan. Kira basyaka balarabah. Inalarabah tuku basyaka larabah. Oh raku kasaka larabah larabah. Inalarabah tuku basyake balarabah tuku balarabah. Inalarabah tuku rabah seke balarabah. Oh larabah. Inalarabah larabah. Inalarabah tuku basyake bakaka larabah larabah. Oh ribalarabah babah. Haleluya. Kami percaya kepadamu, sangat percaya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kularaba pasiki bakak kalaraba kularaba, ini kalaraba tukurolololol, hebat tukopalaraba babalaraba, dari kalaraba tusiki balaraba, kalaraba tukubaba, mujizat terjadi, pembaharuan sedang terjadi. Walaupun sekian banyak orang datang bergerombol, berusaha menjatuhkan engkau, tapi tangan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, kemenangan daripada Tuhan turun atas kehidupanku. Dalarababa kalaraba kalaraba. Iku raba shekeba kalaraba kalaraba. Lebih kobak kalaraba. Ukur rapat shekeba kalaraba. Jesus. Kalaraba tas shekeba kalaraba. Ukur rapat shekeba kalaraba. Dan aku sedang melihat ada gerombolan yang datang, yang berusaha mengganggu engkau. Tetapi ada malaikat Tuhan yang sedang berjaga-jaga, sehingga kau menikmati pertarungan yang mungkin buat kau merasa tidak kuat. Tetapi Tuhan berkata, tenang, aku berperang ganti kamu. Hari ini apapun keadaanmu, mari percaya dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang baik. Kematiannya di kayu salib, darah yang tercurah,
bilurnya yang jatuh, menyembuhkan, memulihkan, mengokohkan kehidupan. Engkau diciptakan untuk menjadi pemenang bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, bersama dengan rancangan. Mari mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih buat kebaikan. Tuhan terima kasih buat kebaikan. Terima kasih. Dan mari kita yang mengucap syukur berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali dalam pertemuan saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Saya percaya di bulan yang baru ini ada berkat dan kasih setia Tuhan yang turun bagi setiap kita. Amin. Situasinya mungkin sulit, peraturan pemerintahnya mungkin baru, keadaannya tidak menyenangkan, tapi percayalah Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Nah sekali lagi dalam kerangka khotbah sepanjang tahun ini kita bicara tentang transformation, perubahan. Dan perubahan itu tidak hanya sekali tapi bisa terus menerus. Perubahan itu bisa kemudian proses, ya, tidak bisa langsung berubah mungkin 2-3 hari, 4 hari, 7 hari, mungkin 70 hari, mungkin 7 bulan, 7 tahun kita nggak ada yang tahu. Tetapi transformasi. Nah khusus hari ini apa yang ditransform adalah tentang kepemimpinan, leadership. Setiap orang, saya dengan saudara, saya percaya diciptakan untuk naik dan tidak menjadi turun, untuk menjadi pemimpin. Yang sepakat katakan amin. Mari kita akan baca bersama-sama Markus pasal 10 ayatnya 42 sampai 45, tapi kita akan baca satu bagian dari ayat Markus 10 42 45 ini. Next, bisa dibantu. Mari kita akan baca bersama-sama 2, 3. Tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Di ayat 42 diceritakan bagaimana pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini memimpin. Mereka jadi bos, jadi atasan, mereka dilayani, mereka diberi, mereka diperlakukan khusus, mereka VIP, mereka spesial karena pelayanan atau kepemimpinan dunia. Tapi Yesus dalam kerajaan surga menunjukkan cara kepemimpinan yang berbeda dan itu menjadi sangat menarik, saudara ya. Karena Yesus seperti membuat perubahan yang drastis pada zamannya, tapi juga melampaui zaman hari ini. Sehingga kemudian dikenal dengan the ultimate of leadership. Jenis kepemimpinan tertinggi. Itu bukan tempatnya, posisinya, kedudukannya. Dulu orang berpikir kalau saya jadi presiden Amerika Serikat, jadi polisi dunia. Tapi bukan itu. Dulu orang berpikir jadi PBB, menjadi sekjen PBB atau presiden PBB, maka itu tempat tertinggi. Oh bukan. Karena the ultimate kepemimpinan tertinggi adalah kalau punya kepemimpinan jenis yang namanya kepemimpinan hamba. Nah itu yang menarik. Nah ketika bicara Markus ini apa yang terjadi? Kalau Anda perhatikan, dimulai dari sebuah pemikiran sederhana dari Yakobus dan Yohanes. Wah enak juga ya, kalau jadi murid Tuhan Yesus, dia bikin mujizat, orang nyembah dia, atau belum menyembah, tapi orang terpukau dengan dia, terkesima dengan mujizatnya, banyak followernya. Seandainya saja, nah itu katakan saudara ya, guru kalau nanti kamu mimpin, taruhlah kami di kiri dan kanan. Nah biasanya kalau Anda tahu, hari itu bukan masalah jabatan Perdana Menteri atau Wakil Presiden, bukan. Tetapi kiri dan kanan itu menunjukkan posisi. Bahwa guru kalau kamu nanti jadi pemimpin negara, kerajaan, aku tuh di kiri dan kanan. Dan muridnya marah semuanya. Memang cuma kamu yang layak kiri kanan, kan kita juga layak. Kayak gitu saudara ya. Jadi orang masih, murid-murid Yesus masih memperdebatkan tentang posisi, begitu ya. Nah Yesus kemudian bukan dua konteks yang berbeda, yaitu kata diakones atau diakonos atau nanti kita kenal diaken atau diakonos dan doulos, itu menarik saudara ya. Nah kata diaken, diakones atau kita seringkali sebut dengan diaken atau majelis di gereja adalah orang-orang yang melayani, itu diaken, diakonos. Pelayan yang melayani dengan sukarela dan penuh kasih. Jadi kalau dalam bahasa sekarang itu
volunteer, saudara ya. Para pelayan yang volunteer, diakon. Ketika disebutkan, baiklah kita yang melayani, itu melayani, saudara ya. Tapi hamba, itu menarik, menggunakan kata namanya doulos. Dari orang yang rela hati melayani, tapi jadi doulos, itu turun ke bawah. Nah, Anda pasti ingat kisah yang paling menarik adalah ketika Yesus membuat transformasi, cara berpikir perubahan tentang kepemimpinan. Yaitu tiba-tiba sang guru, rabi yang diurapi, pemimpin yang luar biasa, tiba-tiba basuh kaki. Itu kayak mentransform cara pikir orang hari itu. Karena biasanya yang basuh kaki itu adalah yang nomor 3, doulos. Nah, doulos atau budak itu ada 3 level. 1, budak karena hutang. Dia bisa bebas kalau hutangnya selesai. Kedua, budak tawanan yang tergantung dari pemiliknya. Tapi budak yang mengikatkan diri, artinya gak akan pernah bebas. Nah, Yesus mengatakan, kalau kamu pengen terbesar, terkemuka, kamu harus jadi yang terikat, tertawan. Karena kenapa? Kerjaannya yang paling rendah itu adalah yang ini. Merendahkan diri. Nah, agak susah kita merendahkan diri waktu Anda punya posisi. Itu masalahnya. Waktu Anda punya pangkat, Anda pengen dihormati orang. Yesus turun ke bawah. Itu yang buat perbedaannya. Kalau Anda punya posisi, direndahkan orang gak bisa. Makanya ketika orang naik mobil, kalau harga dirinya gak hati-hati, saudara, kita persoalan. Pangkat soalnya. Betul gak, saudara? Itu pengaruh. Ketika Anda jadi di salah satu hamba Tuhan Indonesia pernah diajak mengikuti World Convocation di Korea. Dan ketika mengikuti World Convocation Korea di Yoido Full Gospel Church, saya belum pernah ke Korea dan juga ke gereja Yoido Full Gospel Church, mungkin satu kali nanti. Setelah itu jemaat terbanyak di dunia, 1 juta jemaat di gereja terbesar di dunia. Di GBI Indonesia, Gereja Betel Indonesia, baik lokal maupun internasional, jumlah totalnya 3 juta lebih sekarang ini. Sudah melebihi dari banyak gereja sinode di Indonesia, paling besar. Tetapi gereja terbesar kita belum punya. Ya, gereja terbesar ada yang 10.000, ada yang bilang 15.000, ada yang bilang 40.000. Tapi di dunia, Yoido Full Gospel itu 1 juta orang. Yang menariknya, yang jadi penerima tamu, itu yang saya salut sebenarnya. Pemilik direktur, galangan kapal, pemilik perusahaan, itu penerima tamu. Yang mau melayani. Harusnya kalau pangkat tertinggi, pengennya kelihatan di depan. Dia enggak. Bahkan jadi tukang parkir. Ada gereja kita, dalam rancangan Tuhan kita berdoa semakin diperbesar, semakin diperbanyak, sampai ada 505.000 jemaat, saudara ya. Nah, dalam kondisi seperti itu kadang-kadang ada pelayanan namanya parkir servis. Kadang kalau punya gedung sendiri, ngatur parkir masuk dan keluar itu tidak mudah, saudara ya. Kadang-kadang ada jemaat yang pengen buru-buru masuk, tapi ini belum keluar, marah-marah, ditahan nggak mau. Saya pernah baca sebuah cerita, saudara ya. Ada sebuah gereja yang anaknya itu sarjana hukum, anaknya itu pengacara, tapi bukan Pak Erik, setahu saya bukan ya, tapi anaknya pengacara, saudara ya. Tapi bang tanya mamanya, kamu pelayan di mana? Di gereja itu Mi. Wah, akhirnya maminya, papinya mau ikut, saudara ya. Begitu mau ikut, papinya bangga dong, anak saya pelayannya di gereja gede nih. Begitu bangga, terus kaget lihat anaknya pakai baju servis parkir, parkir servis, saudara ya. Pelayanannya bagian parkir. Loh, nak, kok pelayananmu cuma di jalan doang? Loh, Mi, ini kalau nggak ada yang ngatur, susah keluar masuknya Mi. Orang saling ngantri, saling serobot, marah-marah. Masa mau kebaktian nggak ada mes sejahtera, pulang kebaktian nggak ada mes sejahtera? Oh benar juga ya. Tapi pangkatnya tinggi, anaknya pengacara. Kalau di Yoido Full Gospel, pemilik perusahaan. Lo itu kan butuh kerendahan hati. Masih hidup semuanya? Amin. Atau saya doa dulu, saudara punya galangan kapal lah, saudara ya. Punya perusahaan mewah, nanti saudara ngerti itu perasaannya. Belajar untuk melayani orang. Gak dianggap, orang gak kenal siapa saudara. Itu kan persoalannya. Yesus, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi dia membalik pola pikir hari itu yang disebut kepemimpinan itu seperti apa. Nah, di dunia ini ada beberapa model ya, tentang kepemimpinan. Anda perhatikan ada servant leadership, ada authoritarian leadership, ada transactional, transformation, dan laissez-faire leadership. Macam-macam beda, saudara. Tadi pagi saya bilang tapi nggak ditunjukin, saudara.
Siang ini karena waktunya agak panjang ditunjukin saudara ya. Perhatikan bedanya, yang paling kanan itu servant leadership yang Yesus lakukan. Tujuannya kemuliaan Tuhan. Jelas. Yesus dalam doanya ngomong apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Yang lainnya, kontrol sama orang. Orang harus patuh. Begitu. Yang berikutnya lagi, yang penting target. Yang berikutnya lagi, ada perubahan pertumbuhan. Ini masih lebih bagus, transformational. Perubahan pertumbuhan. Kalau yang di sini, ya yang penting semua bebas bergerak, terserah lah. Begitu. Mau gimana boleh tiap orang. Ya kan gak bisa begitu saudara. Orang yang dipimpin, atau dilayani dan dibangun. Kalau servant leadership itu orang yang dipimpin, itu yang dibangunkan saudara. Kalau yang otoritarian, otoritas, maka yang penting pemimpin sama kekuasaan, itu yang paling penting. Kalau transaksional, hasilnya ada apa enggak? Kalau enggak ada hasil, bukan tempat saya. Udah lihat caranya beda saudara. Cara memimpin, servant leadership, melayani, mendengar, membimbing, memberdayakan. Yang otoritas, memerintah, mengawasi, mengontrol, menghukum. Enggak sesuai, enggak cocok, keluar. Transaksional, kalau nggak ada hasil, tugas nggak selesai, nggak dapat reward. Kalau transformasional, agak lebih baik soalnya ada visi, menginspirasi, dan juga potensi timnya berkembang. Yang di sini terserah, kamu mau jalan boleh, nggak jalan boleh. Ini agak bermasalah kepemimpinannya saudara. Boleh kok, kan ada pemimpin kita di Indonesia pernah ngomong, pokoknya sepanjang masyarakat Jakarta bahagia, nggak apa-apa. Karena kayak gitu saudara. Jadi mau di trotoar jualan juga boleh, motor naik trotoar juga boleh, yang penting masyarakatnya bahagia. Nah itu ada tuh pemimpin kita di Indonesia itu melakukan itu. Jadinya kayak gini nih, terserah. Tapi kalau nggak ada aturan bahaya. Terus nggak saudara? Sumber kekuatannya, kalau servant leadership, kerendahan hati, kasih, karakter, teladan, otoritas, yang penting jabatan dulu. Kalau saya punya jabatan, posisi, beda nanti hidup saya. Transaksional, targetnya jelas, harus dilakukan. Kalau transformasional, sumber kekuatannya, yang transaksional, sistem, aturan, imbalan hukum. Kalau transformasional ada visi, tapi ada value. Aturan dibuat karena ada value yang mau dibangun. Ada komitmen bersama. Kalau yang laissez-faire, individu dalam tim menentukan sendiri. Ya terserahlah kalau capai target, puji Tuhan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Toh kita mengalir sesuai dengan pekerjaan Roh Kudus. Oh enggak bisa kalau kayak gitu. Anda lihat bagaimana model ini berbeda. Hasil akhirnya. Motonya, kalau servant leadership yang terbesar adalah yang melayani. Menarik. Yang terbesar itu yang mau melayani. Bukan cuma di atas. Power over people. Kalau yang otoritas. Harus punya kuasa dulu. Kalau punya kuasa baru, saudara. I do something for you, you do something for me. Pokoknya transaksional, saudara. Kalau you bikin I bagus, ya I bikin you bagus. Nah, ini juga kadang bahaya kalau kayak gitu, saudara. Yesus Anda lihat menunjukkan perbedaan tentang servant leadership. Bagaimana dengan di dunia ini? Anda lihat motivasinya, kalau servant leadership adalah dipanggil untuk melayani. Yesus ngomong, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Kalau yang dunia motivasinya ambisi, status, kekuasaan. Bisa terjadi di gereja enggak? Oh bisa. Di organisasi Kristen bisa enggak? Bisa. Di dalam kita di Indonesia ini ada sinode, di atas sinode ada aras. Bisa enggak orang cuma cari jabatan? Bisa, walaupun institusi Kristen. Bahaya sebenarnya. Fokusnya, kalau servant leadership kebutuhan orang lain, kalau yang leadership dunia, kepentingan diri sendiri, kelompok. Jangan sampai 5 tambah 1 sama dengan 10. Ngomelin terus saya. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, gak kepentingannya, kelompoknya, dirinya. Itu masalah sebenarnya. Cara memimpin, rendah hati, mendengar, membantu, berdayakan di sini, memerintah, mengontrol, menuntut, menggunakan kekuasaan. Anda lihat perbedaannya. Yesus datang dengan satu cara yang berbeda tentang kepemimpinan. Kalau Anda mau dipakai Tuhan, sekali lagi, kita ngomong dipakai Tuhan, maka caramu harus berbeda. Amin. Keadaanmu harus berbeda, cara mimpinmu berbeda. Saudara. Nah, mengapa Yesus dikenal sebagai the ultimate leader, servant leader, pemimpin yang terbaik, yang luar biasa? Karena pertama, Yesus Tuhan dan Guru, dia menjadi hamba.
Aku telah memberi contoh kepadamu. Dia nggak cuma perintah, kasih nilai, kasih pengajaran, tapi dia tunjukkan basuh kaki. Kalau zaman sekarang orang bikin acara basuh kaki bisa jadi karena niru apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi Yesus melakukannya dengan kesadaran. Bukan karena niru yang lain, tapi nunjukkan perbedaan. Aku ini guru, dihormati. Aku ini kurios. Kurios itu selain Tuhan juga Tuhan. Aku tuh Tuhan yang memimpin di atas hidupmu. Tapi walaupun aku Tuhan dan guru, rabi, dia tunduk ke bawah, cuci kaki, itu kaget. Sementara kalau hari ini mungkin bicara kepemimpinan Bapak Ibu, seringkali saya dihormati dulu, tas saya tolong. Saya ingat dosen saya yang kemudian nama dosen ini saya pakai ke nama Devon, saudara ya. Walaupun salah huruf kemudian ternyata, saudara ya. Jadi kalau Devon ditulisnya pakai O, ternyata dia namanya pakai I, Devon, saudara ya. Tapi bacanya sama-sama Devon. Nah, kalau Devon anak saya itu nama kota di Inggris. Kalau ini Ralph Morris Devon. Pakai I di belakang bukan O, saudara ya. Dia mengajar kami begini. Saya banyak melihat pendeta di Indonesia itu kalau sudah mulai khotbah, naik jadi pejabat, apalagi orang Jakarta dibilang gitu ya. Kalau sudah ke daerah, waduh, tas itu kayak pengen ada yang ngangkatin. Senang banget tuh kalau tas diangkatin lah, duduk dimanjain gitu. Ingat ya, jangan kalian kayak begitu. Saya kaget sekali. Ternyata betul saudara. Di dunia rohani juga sama ternyata. Saya kemarin mengikuti CCBT di Batam, saudara. Ada salah satu pemimpin dari Indonesia Timur, satu pesawat dengan kami, ternyata lewat Citylink, ada sekitar 12 apa 11 pemimpin itu barengan pesawatnya, saudara. Duduknya cuma beda-beda. Oh, satu lagi di Timor Leste, betul 12 berarti. 12. Terus ada satu, saudara, ada satu betul kelihatan banget, saudara. Dia menjauh dari tasnya, sementara saya bantuin si anak mahasiswa penjemput kami yang ini, bantuin. Terus dengan sengaja saya bisa lihat tuh ya, gestur demi menjauh dari tasnya supaya tasnya diangkatin. Saya jadi ingat tuh Pak Ralph Morris Devon. Dia selalu bilang, sebelum kamu tua dan tidak bisa angkat tasmu, angkat sendiri tasmu. Jangan karena power, kekuasaan, terus kita jadi gak rendah hati juga. Begitu akhirnya sampai ke hotel, saya bantuin turunin, terus saya bilang maksudnya, udah yang ini gimana Pak, udah biarin aja. Minggir, saya mikir biar diambil sendiri. Dia diam dari tadi lama-lama ngeliatin, kok gak ada yang angkat, diangkat sendiri kemudian ke lobi. Jadi saya biarin aja, enggak yang ini biarin. Karena saya tuh ini punya orang itu saudara ya. Gak tahan, gatal juga rasanya saudara ya. Bisa sih, kan kita ini sama-sama hamba sebenarnya. Gak ada yang lebih tinggi sebenarnya. Saudara ya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, pemimpin terbesar, jadi hamba, mau melayani. Jangan-jangan bukan jadi hamba saja, jangan-jangan bukan karena posisi, senioritas juga persoalan. Ya kita mesti hati-hati. Yesus mengosongkan dirinya, merendahkan diri, kenosis doktrinnya namanya. Walaupun punya keserupaan walaupun memiliki keserupaan dengan Allah, tetapi dia tidak mengambil keserupaan itu sebagai bagian untuk merasa, ya kamu hormatin saya ini dari surga, saya datangnya dari, saya ini Allah, enggak dia enggak gitu. Dia tetap seperti anak-anak diperintah oleh ibunya, waktu sedang umur 12 tahun sedang ini, nah kamu ngapain di sini? Dia ngomong, kamu enggak tahu aku tuh sudah di rumah bapakku. Bapak ibunya enggak ngerti, nah kamu mesti pulang. Dan dia ikut pulang. Baru umur 30 tahun dia berbicara, karena praktek orang Yahudi 12 tahun itu bar mitzvah, kemudian menyelesaikan Shema Yahudi, umur 20 dianggap orang muda, 30 baru boleh ngomong, dia ngikutin semuanya. Padahal dia Tuhan, oh iya, tapi dia belajar dengan rendah hati ngikutin semua. Hebat. Saya pernah tahu ada orang masuk dan ngomong, saya ini pendeta. Terus kenapa kalau pendeta Pak? Dia ada akses khusus lah, ya gak bisa Pak ngantri semua Pak. Saya polisi, terus kenapa kalau ada polisi? Ya ngantri lah. Ada teman saya kemudian kalau saudara pasti kalau ke bandara saudara ya, kan kita lagi screening tas kan, taruh semua gitu ya. Terus tiba-tiba ada polisi main masuk aja dari, kita udah ngantri masuk saudara ya. Teman saya, Pak kenapa Pak? Saya pakai pangkat, terus kenapa kalau punya pangkat? Kita ngantri Pak, turun ke belakang Pak, enak aja, ambil. Polisinya malu ke belakang.
Kadang-kadang kita ini karena punya jabatan kecil gak rendah hati. Yesus punya kerendahan hati. Walaupun punya kesetaraan dengan Allah gak dianggap itu semua. Sementara kita baru punya jabatan, sesuatu yang membuat kita berbeda, warna baju yang berbeda, lebih bagus mungkin makanannya. Hati-hati ketika tidak merendahkan diri. Berikutnya lagi, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jelas apa yang Yesus lakukan. Jenis kepemimpinan tertinggi adalah ketika mau menjadi hamba dan melayani. Yesus menunjukkan ini, saudara. Alkitab mencatat 2 orang yang hebat. Musa, dari pangkat tertinggi orang hebat. Beberapa orang mengatakan, Musa gak bisa apa-apa, gak bisa ngomong. Enggak sih, sebenarnya itu Musa takut sebenarnya. Kalau dalam bahasa saya, kalau Anda teliti dengan baik, Musa itu pendidikan istana. Tidak mungkin tidak pintar. Tidak mungkin gak bisa ngomong. Homiletik atau cara khotbah atau orator di istana pasti diajarin. Kepemimpinan diajarin. Manajemen pasti diajarin. Apalagi perang atau strategi militer pasti dijadiin orang pinter. Begitu di hadapan Tuhan dia sadar. Kenapa? Pernah melakukan kesalahan 40 tahun lalu. Pernah bunuh orang. Terus kalau saya balik gimana? Sebenarnya unsur itu yang buat dia merasa, jangan saya lah, jangan saya lah. Akhirnya dilawat Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dalam proses dipakai oleh Tuhan. Ketika orang sedang ngeluh terus. Terus Tuhan ngomong begini, Musa gimana? Kalau aku habisin aja mereka, terus saya buat keturunan baru dari kamu. Kata Musa, Tuhan jangan begitu. Nanti apa kata dunia ini? Kamu sudah keluarkan suku bangsa itu, bangsa terpilih itu, terus kamu matiin. Apa kata? Lebih baik coret nama saya dari kitab kehidupan, tapi selamatkan bangsa ini. Itu luar biasa. Itu hebatnya Musa. Bukan orang bodoh, bukan. Dia orang yang di pengembalaan domba. Pada zaman dahulu, begitu disebut sebagai gembala domba, maka ini kelompok masyarakat tersisihkan biasanya, yang gak pernah masuk kota. Masuk kota pun kalau dombanya sudah bulunya bagus, dipotong nanti dia masuk lagi. Artinya gak pernah ketemu orang, tapi jangan salah, Musa itu orang pintar. Sangat cerdas. Karena didikan di istana, 40 tahun hidup di sana. Jadi sangat pintar. Tapi rendah hati. Tuhan jangan saya. Siapa saya? Tuhan jangan bunuh mereka Tuhan. Ampun, keren banget. Paulus, jelas. Paulus itu orang yang pintar, hebat. Di bawah Profesor Gamaliel, sangat ngerti hukum Taurat, pelaku hukum Taurat, suku Ibrani. Dari kelompok mazhab paling kuat, Farisi. Itu mazhab yang paling tegas kalau hukum Taurat. Tapi ketika lihat orang Israel, yang menolak hatinya sama pekerjaan Roh Kudus, yang menolak Yesus, dia bilang, kalau boleh Tuhan, supaya selaput mata rohani mereka kebuka, jangan sama ya, jangan masukkan saya ke surga, jangan hapus nama saya di kitab kehidupan. Waduh, ini orang hebat. Digebukin, dihancurin, ditahan, tetap mau melayani, bawa kemenangan buat orang-orang percaya. Nah Bapak Ibu, orang-orang yang dianggap Tuhan hebat, dia bakal naik ke atas ketika orang-orang itu merendahkan hatinya di depan Tuhan. Orang yang naik tapi mau melayani, rendah hatinya. Nah, beberapa kisah modern juga menarik soalnya. Billy Graham itu sebenarnya sempat ditawarkan karena terkenal sekali soalnya tempat politik supaya, nah itulah kenapa kita dulu sebut gereja juga sempat salah juga soalnya. Beberapa hamba Tuhan begitu sudah mulai masuk tahun politik, tiba-tiba masuk parpol, masuk anggota jadi calon anggota dewan, malah nggak pernah latihan, tidak pernah ngerti politik itu bagaimana. Pertemanan politik gak ngerti sebenarnya. Pikirnya kalau jadi hamba Tuhan masuk itu akan berubah. Enggak juga ternyata. Duit sudah habis, uang sudah hilang, stres yang ada kemudian. Saya tahu ada hambatan stroke kemarin karena gak terpilih. Oh Tuhan tidak berkenan. Bukan, karena bukan itu tempatnya persoalannya. Ini Billy Graham, pernah diminta sebenarnya. Tapi dia tetap kekeh. Enggak, saya ini hamba Tuhan. Saya harus berdoa bagi bangsa ini. Waduh, keren. Padahal untuk jadi politikus di Amerika Serikat, nama dia itu pasti pemilihnya banyak, tapi dia enggak. Nah, berapa banyak dari kita ketika tawaran kepemimpinan, tawaran naik ke atas, itu kadang nilai-nilai kita berantakan kemudian. James Sinegal katanya saudara, jika kita memperlakukan karyawan dengan baik, mereka akan memperlakukan pelanggan dengan baik. Katanya
Sebagai CEO, James Sinegal makan di kantin bersama karyawan, mengenal banyak pegawai, selalu mengutamakan kesejahteraan mereka, gajinya jauh lebih rendah dibanding CEO perusahaan besar lainnya. Tapi perusahaannya kemudian bertahan. Yang menarik di Indonesia pernah kejadian saudara ya, adalah Bluebird. Nah, Bluebird ini hampir KO gara-gara online saudara ya. Bluebird rasanya kayak nggak bisa, perusahaan sudah terlalu besar, armada daratnya banyak, tapi begitu masuk online kayak hajar banget begitu. Yang mengagetkan kemudian CEO-nya kemudian turun menjadi driver 3 hari. Setelah itu Bluebird naik lagi. Kenapa? Karena CEO-nya sadar ujung tombaknya itu bukan admin, ujung tombaknya bukan sistem, tapi ujung tombaknya itu drivernya itu. Yang kadang kelelahan, hampir nabrak, 3 hari nyetir, berhenti di pinggir jalan, atau masukin ke pool tidur, wah, dia akhirnya buat peraturan insentifnya diganti dan Bluebird naik lagi. Nah, ketika para pemimpin mau turun ke bawah, melayani, akan berbeda Bapak Ibu, sangat berbeda. Mengapa orang susah untuk memiliki servant leadership, gak bisa berkembang kepemimpinannya? Satu, karena ego. Pengennya selalu dikenal, tapi gak mau melayani. Karena melayani karena gak dilihat orang sebenarnya. Pengennya dicepret di kamera, pengennya dilihat oleh semua orang, pengennya viral. Kadang kesibukan tanpa prioritas, banyak aktivitas, tapi kalau gak ada kualitas percuma. Nah, saya pernah salah di sini Bapak Saudara. Ikut pelayanan ini, pergi rapat di sana, ikut departemen sana, terus kegiatannya banyak begitu. Kayaknya aktivitasnya melimpah. Dan banyak orang bilang, wah dia sibuk banget. Tapi saya ingat satu trainer saya bilang gini, ingat baik-baik. Aktivitas kalau nggak berkualitas, semua sia-sia. Yang ada cuma kelelahan. Gak ada hasil bagus. Dan saya belajar, iya benar juga. Sudah itu mulai memilih aktivitas yang berkualitas, ketemu dengan siapa, ngobrol sama siapa sebenarnya. Untuk menjadi servant leadership, tantangannya sekarang adalah hati yang mudah kecewa. Kadang-kadang waktu tidak dihargai, tidak diterima, usulannya tidak dikembangkan. Nah itu orang jadi persoalan sebenarnya. Merasa kecewa, aduh nggak diterima nih saya. Apalagi, nah ini paling masalah adalah kurang kompeten dan tidak mau belajar. Nah, ini penting. Bapak Ibu, saya sangat percaya doa ini. Kamu akan naik dan tidak menjadi turun, tidak jadi ekor, tapi pasti jadi kepala. Saya percaya banget dengan doa ini, sangat percaya. Itulah kenapa setiap kali doa, saya selalu kepengen itu terjadi. Tapi tetap bisa nggak terjadi kalau kita kurang kompeten. Kompetensi itu artinya belajar terus-menerus. Pengalaman tambah lagi, experience-nya nambah lagi, kesulitannya nambah lagi, makin berkembang, makin performanya bagus, makin naik, saudara. Nah ketika Anda berhenti belajar Bapak Ibu, nah itu masalahnya. Anda pasti tahulah kisah tentang Nokia, tentang Kodak, Anda juga tahu begitu ya. Ketika nggak berhenti belajar, itulah kenapa aplikasi-aplikasi yang bagus seperti WhatsApp hari ini, di Amerika Serikat sebenarnya WhatsApp nggak terlalu terkenal, soalnya ada aplikasi yang lain, Telegram begitu. Kalau nggak berkembang, kalau nggak terus belajar, ya nggak bisa. Percayalah Anda akan jadi pemimpin yang hebat dipakai Tuhan kalau terus mau belajar. Kita perlu belajar tentang konflik dan perbedaan. Perbedaan visi dan kepribadian dapat memecah belah kesatuan. Nah, saya berdoa setiap saudara sadar bahwa kita ini berbeda. Betul nggak saudara ya? Kita boleh sama-sama, Anda boleh sama-sama Chinese sipit yang sama, tapi kan masa lalunya beda. Anda juga boleh dari tanah karo yang sama atau Simalungun yang sama, tapi kan masa hidupnya beda-beda. Ada yang Simalungun 30 tahun di sana, 5 tahun baru di sini. Ada yang 5 tahun di sana, 30 tahun di sini. Beda sebenarnya. Anda juga boleh dari Manado yang sama, tapi kan cara hidupnya beda. Pengalaman hidupnya bermasalah beda. Anda datang dari orang Jawa yang sama-sama Jawa, keturunan Jawa, tapi kan beda juga apa yang Anda alami. Sama-sama juga dari Kupang, dari NTT, tapi kan cara hidup kita beda-beda. Betul nggak saudara ya? Pengalaman hidup beda akan bentuk kita. Dan kalau kita tidak menangani konflik perbedaannya dengan baik, susah untuk kita naik ke atas. Amin. Susah buat naik ke atas saudara. Dan mengapa orang susah menjadi punya kepemimpinan yang terbaik? Karena biasanya kelelahan rohani dan fisiknya. Banyak aktivitas, banyak kegiatan, gak ada waktu dekat sama Tuhan, mencari wajah Tuhan itu persoalan saudara.
Nah sekarang bagaimana supaya Anda dengan saya menjadi orang-orang yang ditransform, punya kepemimpinan hamba. Pertama dari hati yang benar. Tanyalah pada hati saudara, mengapa engkau memilih jadi pemimpin? Itu penting. Sudah waktunya belum? Atau cuma posisinya soal? Atau cuma, kalau saya jadi pemimpin, fasilitasnya kan ada. Nah ini bahaya, saudara. Kalau belum waktunya. Mari, hati itu penting, harus ada kasih dalam. Yang kedua, belajarlah mendengar dengan sungguh-sungguh. Tadi pagi saya bilang, saya agak bingung bagaimana waktu mempelajari ini, menyiapkan ini. Apa hubungannya antara mendengar dengan sungguh-sungguh dan pemimpin? Karena kalau mendengar itu konselor, ya, itu konseling biasanya. Tapi ternyata betul juga ya, jadi pemimpin itu perlu mendengar dengan baik. Dengar masukan orang. Indonesia itu sempat bermasalah bukan pemimpinnya, pembisiknya persoalan. Orang di belakangnya itu persoalan. Yang memberikan perkataan, ide, masukan. Nah itu tuh. Kalau nggak mendengar dengan bijak, mendengar dengan bijaksana, keputusan bisa salah. Layani dengan tindakan nyata. Seorang yang servant leadership, pelayanan hamba adalah ketika dia nunjukkan gak cuma ngomong, tapi juga tindakannya. Satu kali dalam hari karyawan atau hari apa istilahnya ya, saya lupa ya, ada nggak ya hari karyawan nasional gitu ya? Tidak ada ya, hari pelanggan adanya ya. Hari buruh di hari buruh istilahnya ya, hari buruh. Kemudian staf dan manajemen dari Garuda, saudara ya, melakukan sebuah gerakan kayak kita gerakan cinta rumah Tuhan, saudara ya. Ini gerakan cinta Garuda ceritanya, saudara ya. Jadi pesawat Garuda yang masuk di Garuda Maintenance Service, saudara ya, atau di area untuk perbaikan di apa sih istilahnya, kan kita di grounded di maintenance ya, lagi di maintenance begitulah ya. Terus kemudian para kulit tinta, wartawan boleh datang melihat saudara ya, bagaimana pesawat yang Garuda yang ketika lagi di maintenance itu diapain sih gitu supaya bisa dilaporkan lah saudara ya. Nah kemudian ada salah satu, saya lupa ini wartawan Kompas atau apa begitu naik ke atas, terus ngelihat ada yang pramugari yang lagi bersihin lah, ada pilot yang bersihin lah, ada orang ground yang lagi naik juga betul juga. Di toilet ada yang teriak-teriak saudara ya, tolong itu yang sebelah ini jangan lupa gini. Sambil dibersihin. Jangan lupa itu gitu ya. Nah, karena ini agak ribut orangnya, si wartawannya agak iseng loh ya. Siapa sih orang itu? Nanti jangan lupa itu air minumnya gitu. Jadi ini siapa sebenarnya saudara? Begitu dia datang dia kaget saudara ya. Yang bersihin toilet itu Emir Satar. Emir Satar itu dulu waktu itu direktur utamanya Garuda. Direktur utama turun bersihin toilet. Dia nggak bersihin bangku. Dan peristiwa itu membuat nilai yang baru buat para karyawan Garuda kemudian. Nangkap saudara. Karena kasih teladan. Gak cuma kasih instruksi, harus di maintenance harus bagus, gak cuma gitu, dia turun juga. Nah saya berdoa, khotbah hari ini mungkin bukan buat Anda sekarang, mungkin jangan-jangan 2 tahun nanti Anda jadi pemimpin. Mungkin minggu depan ada promosi buat saudara. Mungkin nanti dagangmu mulai naik, tokomu mulai jadi viral buat orang lain jadi trendsetter. Dan mungkin bukan cuma tokonya akhirnya, tapi caramu buka toko jadi trendsetter orang. Karena kenapa? Anda melayani dengan sungguh-sungguh. Amin. Servant leadership belajar membangun orang lain. Investasi waktunya bukan cuma aset, pertumbuhan, hasil keuntungannya, dananya, omsetnya berapa, enggak. Tapi apakah orang di sekitar saya berkembang. Waktu khotbah di Bekasi, saya lupa gimana tiba-tiba kami terbangun chat, saudara ya. Sepertinya dia melihat iklan bahwa saya khotbah di gereja itu dari jemaat di situ, saudara ya. Terus kemudian dia chat saya, Kak, kamu minggu ini di gereja ini ya? Ditunjukin flyernya. Oh iya, aku di situ. Kamu datang nggak? Saya kayaknya nggak bisa datang, tapi bisa nggak kamu datang makan di restoran saya? Jadi restorannya itu cuma 3 ruko dari gereja ini, saudara ya. Gereja ini. Ya sudah kalau gitu, karena ibadahnya 5 kali, nanti di kebaktian 3 sama 4 itu agak jauh. Nanti saya makan di tempat kamu. Oh iya, udah boleh gitu. Jadi akhirnya setelah itu saya makan di tempat dia, saudara ya.
restorannya bakmi, saya. Restoran yang saya suka, bakmi. Apalagi kalau ada baknya, itu saya suka. Kalau bakmi ayam, suka, tapi lebih suka bakmi yang ada baknya, saudara ya. Itu pasti lebih enak Bapak Saudara ya. Karena bakmi ayam dengan bakmi yang ada benar-benar baknya itu enak. Dan kemudian dimasakin saudara ya. Saya bakmi, bak yamin kalau nggak salah ya. Yamin itu kalau misalnya ada manisnya kan, dia Bandung, model Bandung saudara ya. Enak banget gini. Dia cerita, iya ini warisan papi sebenarnya, gara-gara pandemi. Saya sebenarnya tuh nggak mau, tapi itulah saya urus kemudian. Urus pelan-pelan manajemen ini semua ya, puji Tuhan survive lagi, gini, bakminya. Nah terus kemudian dia bilang, ada karyawan saya juga keluar Kak. Dan sudah diajarin, dia bilang gini, memang kalau pedagang masak ini ngerinya adalah, sudah dilatih, sudah diajarin, masak sampai rahasianya, keluarlah dia kemudian gitu ya. Dia keluar bawa resep kita. Terus gimana itu? Ya mau gimana? Kalau papi saya Kak, harus dia yang kerja. Orang lain gak boleh tahu. Dia cuma tahu saya naruh, tapi bumbunya dia gak ngerti. Papinya dia. Saya enggak. Saya mau liburan soalnya. Karena kalau saya yang kerja, saya gak bisa liburan kata dia. Maka saya upgrade semua orang sebelah saya untuk kamu belajar cara masak. Saya liatin, lama-lama saya gak perlu liatin, masakan enak. Dia masak. Dan memang akhirnya 4 tahun kemudian, ini orang keluar. Melatih lagi yang baru. Memang tidak menyenangkan, tapi saya bersyukur akhirnya ada pengusaha baru. Itu bahasa dia. Loh ini pelayanan kehambaan ini. Loh, kalau kita minder atau insecure, takut, wah ilmu kita tutup semua. Betul nggak? Supaya orang nggak dapat tahu ini caranya masak gimana. Terus gimana? Nggak apa-apa Kak, setelah 4 tahun dia balik lagi. Ngapain? Bangkrut. Dia belum belajar bagaimana belanja yang bagus. Dia cuma jago dimasak. Dia belum belajar bagaimana manajemen keuangan. Bagaimana ngutang sama bank. Dia nggak tahu caranya. Oh bener juga. Tapi dia sudah ngebangun orang. Itu prinsipnya servant leadership. Tetaplah rendah hati, tetaplah mau belajar. Amin. Anda berhenti jadi pemimpin ketika berhenti belajar. Tidak mau hatinya untuk diajar. Nah ini bahaya saudara. Sekali lagi kepemimpinan bukan tentang posisi, tapi panggilan Anda dengan saya untuk melayani. Terakhir ada 10 kalimat seorang pemimpin servant leader. 1, apa yang bisa saya bantu. Bukan, lu bisa bantu apa sama gua, bukan itu. Belajar berterima kasih buat apapun yang orang sudah lakukan. Yang ketiga, berani ngomong, maaf, tadi saya salah buat keputusan. Kayaknya nggak tepat, sorry. Kalau yang cuman posisi, kalau Anda yang dengar khotbah di pertama, level 1 kepemimpinan dari John C. Maxwell, posisi. Karena posisi dia harus selalu benar. Pertama, bos selalu benar. Kedua, kalau bos salah, lihat peraturan nomor 1. Kan gitu saudara. Bos selalu benar. Oh enggak begitu. Enggak begitu kepemimpinan. Servant leadership. Dan menghormati orang. Pendapatnya Om Erik itu penting banget buat saya. Pendapatnya Lydia itu, betul sekali. Dri, thank you buat pendapatnya. Lo kan gitu saudara. Pendapatnya Kohananto, oke. Tante Ana betul sekali. Nah itu belajar saudara. Pemimpin yang leadership, pemimpin yang servant yang punya kehambaan itu beda. Berikutnya, mari kita kerjakan bersama-sama. Kalau teorinya begini saudara ya. Pemimpin pertama kali, kamu follow saya. Setelah follow saya, ayo kita jalan bareng. Setelah jalan bareng, kamu di depan saya. Setelah itu, kamu pergi, saya ke tempat lain. Gak apa-apa, belajar di sana. Kadang gak gampang begitu sebenarnya. Karena kita pengen setelah follower, follow me, follow up, ya follow me terus. Teman-teman, kamu berkembang dengan baik. Tadi saudara. Berikutnya lagi, saya percaya kepadamu. Yesus melihat murid-muridnya. Semuanya ini orang yang gagal sebenarnya. Bukan cuma Yudas yang gagal, yang lain pun gagal sebenarnya. Lari, berkhianat, tinggalin Yesus, betul nggak? Petrus pun yang datang melihat. Sebelum ayam berkokok ngomong, Sebelum ayam berkokok, bukan ayam ngomong ya. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah 3 kali. Gagal juga itu Petrus.
Tapi lihat Yesus waktu dia bangkit dari kematiannya 40 hari tetap menerima mereka. Kenapa disebut servant leadership? Itu karena itu persoalan. Saya percaya kepadamu, kita belajar dari kesalahan itu para pemimpin yang hebat. Berikutnya lagi, saya pasti akan mendukung kamu. Dan yang terakhir, segala kemuliaan bagi dua. Bukan, bagi Tuhan, saudara. Amin. Gak cuma buat saya, itu nama besar saya. Saya Pak Yetri Boko, bukan. Bukan Yetri, itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Christophel Sihaluhu untuk Tuhan. Amin. Aminnya kayak lemah sekali kelihatannya. Atau bagi dua, jangan-jangan sama Karnia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, ayo kita belajar. Kadang-kadang mengakui kesalahan itu gak mudah. Kadang percaya pada orang itu juga gak mudah. Ngajak berkembang orang juga gak mudah. Tapi Yesus ngajak murid-muridnya berkembang. Dan muncullah 12 rasul yang sangat hebat. Rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini saya berdoa buat setiap saudara. Mari kita berkomitmen. Saya memilih melayani, bukan dilayani. Sepakat katakan amin. Sekali lagi, mari bersama-sama. Saya memilih melayani, bukan dilayani. Kita mesti belajar. Untuk hal terkecil sekalipun. Yang kedua, baca bareng-bareng. 2, 3. Saya memilih membangun orang lain. Kalau hari ini semuanya egois ke saya, pinternya cuma saya, hebat cuma saya, ayo jangan. Kasih kesempatan. Bapak Ibu, bulan lalu saya sengaja beri kesempatan kepada Pastor Herat dan Pastor Isya memimpin perjamuan. Karena kita perlu juga orang untuk memimpin perjamuan. Nanti jangan kaget Ibu Nelly juga kita akan minta mimpin. Karena pejabat GBI semuanya saudara. Loh aminnya cuma satu yang menyambut kelihatannya saudara ya. Amin. Loh iya karena pejabat Indonesia boleh memimpin perjamuan kudus. Terus saya pengen semua tim itu bisa memimpin dengan baik, melayani dengan baik. Amin. Kalau bisa mimbar khotbah buat kita semuanya ya boleh, tapi ya kan lewat latihan dulu, ya training dulu supaya khotbahnya benar saudara ya. Bapak Ibu, mari kita membangun orang. Amin. Yang berikutnya bareng-bareng. 2, 3. Saya memilih memimpin dengan, ingat, kasih bukan berarti selalu lemah. Enggak. Barang siapa ku kasihi, dia ku hajar dan ku tegur. Kasih itu murah hati, tapi kasih itu juga disiplin. Amin. Kasih itu sabar, tapi kasih juga harus ada penguasaan diri. Kalau nggak ada penguasaan diri, nanti kasihnya berantakan. Udah betul nggak saudara? Kita mengasihi, iya. Karena saya mengasihimu, maka saya kasih tahu kamu didisiplin. Itu mengasihi saudara. Karena yang lebih parah daripada kemarahan dan kebencian adalah ketidakpedulian. Kalau Anda sudah tidak dipedulikan orang, itu bahaya. Kalau masih ada orang marah sama saudara, masih ada orang bicara sama saudara, Anda masih diperhatikan. Anda masih dikasih. Udah betul enggak? Karena ketidakpedulian itu paling menakutkan. Itu teori yang dibangun oleh Masaru Emoto ketika mencoba 3 gelas, 3 jar. Jar apa namanya jar? Toples. Toples beling, saudara ya. 3 toples, isinya air sama beras. Kiriman dari Lumbung Yusuf, saudara ya. Taruh di situ, haleluya. Nah beras, Niigata namanya, beras dari Jepang. Itu kan beras putih, halus, bagus katanya dari Niigata. Ditaruh di sana, dikasih air. Bukan gelas, sorry. Toples pertama tulisannya I love you, toples kedua I hate you, toples ketiga nggak ada tulisannya. Selama 2 minggu orang yang melewati 3 toples harus berhenti ngomong I love you, I hate you, diem lewat. Terus setelah 2 minggu toples yang tadinya isi beras dengan air, berasnya mulai lembut. Bukan lembut ya, apa namanya lembek ya. Dan bukan cuma lembek, kayak jadi bubur. Warna putih-putih kayak ada jaring-jaring keluar. Begitu dibuka, baunya tidak busuk. Tapi ya beras tidak bisa dimakan. Berasnya jadi kayak ada jaring-jaring warna putih begitu. I love you. Yang I hate you, keras, ada sedikit hitam di sana sini, air sudah tidak ada, baunya busuk. Yang lebih parah yang di sini. Banyak hitam, keras,
membatu. Airnya hilang. Kesimpulannya, kata Mas Roy Mutu, sepanjang masih diomongin, mungkin yang di sini ada luka, tapi masih ketemu orang. Yang paling parah yang ini, yang dibiarkan. Saya berdoa, kita pemimpin yang peduli. Amin. Walaupun mungkin saudara mungkin waktu diproses oleh Tuhan jalan panjang lewat kasih, tapi juga lewat disiplin, lewat kata-kata yang bijak atau kata-kata yang harus buat saudara jadi emosional. Tapi ingatlah baik-baik, masih ada orang yang memperhatikan saudara. Membentuk kita jadi pemimpin yang lebih hebat. Amin. Berikutnya lagi, keempat, mari baca bareng-bareng 2, 3. Saya memilih menjadi, saya berdoa itu kita lakukan. Yang terakhir, saya memilih memuliakan Tuhan. Saya berdoa Anda dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Dan waktu Anda nanti keluar dari tempat di mana Anda bekerja hari ini, perusahaan yang kau miliki, legacy saudara jelas. Servant leadership bukanlah tentang jabatan. Karena jabatan itu pasti akan berakhir, kekuasaan akan ada masanya. Betul nggak saudara ya? Anda punya perusahaan, toh nanti anak juga yang kelola atau profesional yang kelola. Harta nggak dibawa mati, akan ditinggalkan. Tetapi kehidupan yang telah kita bangun kepada orang-orang sekitar kita, tetap akan hidup. Satu kali saya khotbah di satu tempat, terus makan di ruko salah satu situ, terus tiba-tiba ada orang menyapa saya, "Hai Kak, shalom," gitu. Kadang-kadang itu agak membuat saya bingung saudara ya. Ya halo gitu ya. Teman saya makan, saya gitu dong ya. Ngobrol sebentar, dia datang ke meja saya. Kak, lu tahu nggak? Gue tuh mau terima kasih. Dulu aku sempat mau bunuh diri. Waktu ikut retret sama kamu 10 tahun lalu, saya batal bunuh diri gara-gara khotbah kamu. Makasih ya Kak. Terus dia pergi, saya kaget saudara. Dia nanya, kenal nggak? Enggak. Saya nggak tahu siapa. Saya nggak ngerti dia. Saya berapa kali ketemu orang saudara ya, di MRCCC Siloam saudara ya. Saya dengan Sari itu guru sekolah minggu Menteng, gitu ya, menjadi manajer accounting-nya saudara ya. Mau ibadah di lantai 23 apa 32 saya lupa. Terus tiba-tiba karena liftnya penuh saudara ya, saya di lobi ada lantai bawah, naik ke atas, gak dapat, kebuka lah, gitu. Ada Om Erik, bukan ini. Srek, numpuk orang paling belakang. Kak, iya. Mau kemana ke atas? Iya, jelek tutup. Sari nanya, kenal Kak? Aku juga gak tahu itu siapa. Cuma kan dia, masa kita cuma diem kan dia, kayak ikutan juga saudara ya. Saya juga gak ngerti itu siapa juga. Ngerti itu, pokoknya dia udah hai aja ya, udah hai. Tapi maksud saya gini, saya berdoa waktu Anda jadi pelayan Tuhan, pemimpin. Ketika orang berkata, terima kasih loh, hidupmu membangun kehidupan saya. Itu jauh lebih penting dari harta, dari posisi, dari momen, dari setiap waktu. Saya senang sekali waktu dia berkata, aku tuh sebenarnya pulang retret mau bunuh diri kan. Waktu dengar khotbah kamu, saya gak bunuh diri. Saya gak sempat mimpin dia, jadi gembala dia. Saya gak pernah jadi mentor dia. Tapi minimal hari itu berbagi kehidupan buat dia. Hari ini saya berdoa, warisan terbesar seorang pemimpin adalah orang-orang yang menjadi semakin serupa dengan Kristus karena pernah dipimpin oleh. Saya belum pemimpin yang sempurna, belum gembala yang baik, tapi saya sedang belajar jadi pemimpin yang baik. Bantulah saya menjadi pemimpin yang baik. Ada bagian saya tidak bisa melihat, Anda yang melihat saya. Tapi ada bagian yang Anda nggak bisa lihat, saya sedang melihat. Izinkan saya menjadi bagian membentuk saudara. Amin. Tuhan urapi setiap kami hari ini. Berkat-Mu turun bagi hidup kami ya Bapa. Sehingga mungkin banyak yang kami dengar. Hanya mungkin sedikit yang kami ngerti, kami pahami Tuhan. Tapi biar yang sedikit itu membangun kami jadi pemimpin yang memiliki jiwa seorang hamba. Bukan posisi, bukan jabatan, bukan kenyamanan, bukan rasa hormat, bukan kekuasaan yang kami inginkan. Tapi bagaimana kami memberi kehidupan bagi setiap orang seperti Tuhan Yesus. Dengan 12 murid utama dan 120 murid yang selalu mengikuti. Mereka bertumbuh, mereka berkembang, mereka dipakai Tuhan luar biasa. Pernah gagal, pernah mempermalukan gurunya, pernah lari dari kenyataan, tidak bisa menerima keadaannya, ketakutan. Tapi waktu melihat Tuhan Yesus bangkit, mereka dipulihkan. Mereka keluar dengan penuh dengan Roh Kudus,
dan hidup mereka dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga begitu banyak ribuan orang, bahkan hari ini 3, sekian miliar orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena orang-orang yang pernah gagal, tapi dipimpin oleh guru yang luar biasa. Dipimpin oleh pemimpin yang sangat dahsyat, Tuhan Yesus. Dan biar kami menjadi bagian dari kepemimpinan-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus menjamah kami. Allah Roh Kudus memulihkan setiap hidup kami. Allah Roh Kudus buat perkenanan terjadi atas hidup kami. Mari Tuhan terus berbicara buat kami. Kalau kami mulai jauh dari jalan-Mu, kami tidak ngerti jalan-jalan-Mu. Kami mulai hidup seenaknya. Kami nggak terarah, kami tidak teratur. Kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, biar Engkau yang membantu kami sesuai dengan kehendak-Mu. Waktu kami melayani, kami persembahkan hidup ini. Waktu kami bekerja, pekerjaan menjadi tempat penyembahan kami. Toko kami, tempat dagang kami. Koneksi kami, relasi kami, jadi tempat di mana kami memuliakan nama Tuhan. Mari urapan-Mu turun bagi hidup kami ya Bapa. Berkati setiap orang yang mendengar, dan lebih berbahagia mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam hal kecil yang kami belum mengerti, tapi biar itu menjadi bagian hidup kami kelola dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mau melakukan firman Tuhan, mari bersama dengan saya katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita akan berikan persembahan kita, bisa melalui cash maupun cashless, tunai maupun non tunai. Kalau saudara membutuhkan amplop persembahan, bisa mengangkat tangan saudara. Nanti para pelayan akan berikan amplop kepada setiap saudara, warna biru atau warna coklat. Dan ada kris 2 di sebelah kiri dan kanan saya. Di sebelah kiri, saudara, ada kris untuk persembahan umum atau juga persembahan khusus. Atau buah sulung atau juga persepuluhan. Di sebelah kanan saudara adalah untuk gerakan cinta rumah Tuhan yang khusus. Dana di sini diperuntukkan untuk service charge, untuk perbaikan operasional, untuk keperluan operasional rumah Tuhan di tempat ini GBI Basilea. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, berilah dengan hati yang bersuka cita, jangan dengan paksaan atau dengan rasa kecewa, tapi berikanlah dengan sukacita, karena orang yang memberi dengan sukacita, dia akan menerima berkat. Dan mereka yang mengembalikan persepuluhan, firman Tuhan berkata, maka tingkap-tingkap langit berkat dicurahkan bagi setiap kita yang mengembalikan persepuluhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Mari angkat persembahan saudara, baik cash maupun cashless. Tuhan hamba berdoa hari ini, berkat Tuhan dicurahkan di atas umat-Mu. Waktu kami memberi dengan sukacita, memberi dengan damai sejahtera, maka firman Tuhan berkata, orang yang menabur pasti akan menuai. Mereka yang mengembalikan persepuluhan, maka belalang pengirim dijauhkan. Karena tingkap-tingkap berkat dicurahkan 30, 60, 100 kali lipat. Berkat dicurahkan sepanjang bulan ini. Kau menikmati mujizat. Berkat secara ekonomi, berkat pekerjaan, proyek-proyek yang baru, pekerjaan-pekerjaan baru, pelanggan lama, pelanggan baru diberikan atas kehidupan-Mu. Dan kau mengucap syukur karena memberikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap kita yang siap memberi, mari bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati pada pagi hari ini dan izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman highlight kegiatan yang akan kita lakukan di gereja kita sepanjang minggu ini. Puji nama Tuhan, kemarin hari Sabtu kita sudah melakukan doa pengurapan dan nanti di hari Jumat tanggal 8 Agustus jam 7 malam kita akan mengadakan worship prayer night. Dan bagi Bapak Ibu yang melayani, yang belum sempat mengikuti doa pengurapan, diwajibkan untuk mengikuti dan hadir di dalam worship prayer night pada hari Jumat tanggal 7 Agustus.
Dan untuk pengumuman selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya boleh melihat tangan-tangan apabila apakah ada wanita di tempat ini boleh mengangkat tangannya? Wanita, wanita, boleh angkat tangannya wanita, bukan ibu-ibu ya, wanita, berarti wanita. Boleh angkat tangannya. Wah, ini ada yang tidak mengangkat tangan, apakah bukan wanita? Oke, wanita Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita untuk hadir bersama-sama di ibadah wanita tanggal 8 Agustus hari Sabtu pukul 10 pagi akan dilayani oleh Ibu Pendeta Feni Mariakan dengan tema minggu ini adalah Yesus Penolongku. Mari saya menghimbau wanita yang dikasihi Tuhan untuk bergabung bersama-sama dengan kita karena banyak hal yang akan kita rasakan, banyak sharing yang luar biasa di ibadah dan terlebih lagi banyak rahasia-rahasia khusus yang akan dibukakan tentang wanita. Menjadi wanita yang sungguh-sungguh kuat, menjadi wanita yang melayani, menjadi wanita yang bijaksana. Dan kalau makin penasaran, bergabung hari Sabtu ini ya. Dan yang ketiga ada kelas baptisan yang akan dimulai hari ini setelah ibadah raya kedua. Sudah ada beberapa orang yang mendaftar, mari Bapak Ibu jemaat yang mengetahui punya keluarga rindu untuk menerima baptisan, bisa bergabung dan bisa mendaftar ke Ibu Ayen maupun ke sekretariat. Yang keempat, Metamorph Youth Community, hari ini tidak ada kegiatan, tapi Sabtu depan akan melakukan hiking ke masih tanda tanya. Mari Bapak Ibu, teman-teman yang masih merasa muda dan masih kuat, boleh bergabung dengan adik-adik teman-teman yang di Metamorph, boleh bergabung, boleh nanti kemana tempatnya akan dihubungi lebih lanjut, akan informasikan lebih lanjut. Pengumuman yang selanjutnya, hari ini ada pertemuan masing-masing bidang dengan kabit dan kadep masing-masing dan jajaran di bawahnya, beri waktu sebentar untuk bisa bersama-sama mengevaluasi kegiatan kita sepanjang minggu, sepanjang bulan kemarin dan bulan ke depan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di depan ada bazar cinta rumah Tuhan. Mari kita mensupport sama-sama, memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Puji nama Tuhan, apakah hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir dan bergabung di BFCC? Oh, ada. Boleh lihat kiri kanan, ada atau tidak? Tidak ada sepertinya ya. Semuanya jemaat yang mengasihi Tuhan dan yang rajin datang melayani Tuhan dan beribadah bersama-sama. Mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan berdoa pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Engkau baik, sungguh amat baik Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan, firman yang luar biasa diingatkan kami menjadi hamba-hamba yang melayani, menjadi mengasihi Tuhan dengan menjadi hamba-hamba yang punya hati yang rendah Tuhan. Biar kami ditinggikan Tuhan tapi bukan ditinggikan manusia. Terima kasih untuk hamba-Mu, kami mengangkat tangan buat Pastor Aim Tuhan Yesus. Kami memberkati hamba-Mu yang melimpah ruah dengan kasih Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan dikembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Kesehatan, kekuatan, pelayanannya Tuhan bukakan lagi Bapak. Biarlah hamba-Mu ini dikirimkan untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk gereja kami terkasih Tuhan Yesus BFCC. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah cukupkan untuk semua yang menjadi keperluan dan kebutuhan. Kami pagi hari ini juga berdoa untuk senior pastor kami, Pastor Andi Montolalu bersama Ibu Cindy Montolalu Tuhan Yesus dan anak-anak. Tuhan menjaga, Tuhan mencukupkan segala yang menjadi kebutuhan dimanapun hamba-Mu pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang memberkati. Kami juga membawa Pastor Herat ke dalam tangan kasih Tuhan bersama keluarga, Pastor Yesaya bersama keluarga Tuhan Yesus memberkati semua usaha, aktivitas, kegiatan. Tuhan memberkati secara melimpah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami semua jemaat yang melayani maupun yang tidak melayani, Tuhan juga memberkati kami pada pagi hari ini. Siang hari ini Bapak, kami mengangkat tangan kami bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih untuk Indonesia tercinta Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh lahir, tinggal dan besar dan bersama-sama bekerja di tempat
tempat ini Tuhan di Indonesia. Kami percaya Bapak, mata Tuhan melihat bangsa kami. Tuhan, tangan Tuhan bekerja atas bangsa kami untuk segala kondisi yang terjadi di negara kami. Tuhan yang cukup bekerja, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menyelesaikan dengan cara yang terindah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kesempatan, untuk 1 tahun yang baru Tuhan. Tuhan yang memberkati dan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan hamba-hambamu yang sudah melayani sepanjang hari ini. Tuhan yang memberkati, mengembalikan kekuatan, mengembalikan kesehatan, dan Tuhan yang memberkati dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, siang hari ini kami mengangkat tangan bersama-sama. Kami siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukurlah. Ayo sekali lagi berterima kasih buat hari yang Tuhan beri. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, harapkan berkat di atasnya. Aku berdoa hari ini berkat seperti Abraham, Ishak dan Yakub turun ke atasmu. Kesetiaan iman Sadrak, Meksa dan Abednego tinggal tetap atas kehidupanmu. Hikmat seperti Salomo, kerendahan hati keberhasilan Daud, kuasa seperti Elia dan Elisa, hidup kudus seperti Ayub melekat atasmu. Kau akan menikmati pertolongan daripada Tuhan, mujizatnya tersedia bagi engkau. Dan aku berdoa hari ini roh kepemimpinan seperti Yosua, Yusuf dan Musa akan tinggal tetap atas kehidupanmu. Sehingga oleh Tuhan Allah kau diangkat naik dan tidak menjadi turun, tidak jadi ekor tapi jadi kepala karena berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kau sekalian dari mulai siang hari ini sampai Maranatha. Dan seperti yang percaya terima segala berkat, bersama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sebab hari ini Tuhan adakan syukurlah. Sebab hari ini Tuhan adakan syukurlah itu. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan bersatu di sejenak.